Rajin baca buku tapi hidup tetap di tempat. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Sudah habiskan waktu, tenaga, bahkan uang untuk membeli dan membaca buku-buku pengembangan diri, tapi tetap saja hidup Anda tidak banyak berubah. Tujuan masih kabur, arah makin bingung, dan yang lebih menyakitkan, kadang Anda bahkan lupa apa isi buku tersebut. Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak orang yang sama. Mereka mengira masalahnya ada di buku atau di diri sendiri yang kurang konsisten. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Masalahnya bukan di apa yang Anda baca, tapi bagaimana cara Anda membaca. Faktanya Anda mungkin percaya pada mitos berbahaya yang selama ini merusak cara kita menyerap ilmu. Kalau mau pintar, baca buku dari awal sampai akhir. Baca harus serius, pelan-pelan sampai selesai. Dan ini kabar baiknya, semua mitos itu ternyata bisa dipatahkan. Dalam video ini saya akan membongkar 3 kesalahan fatal saat membaca buku yang dijelaskan langsung oleh Jay Shetty, penulis buku bestseller dunia. Saya juga akan bagikan rahasia bagaimana tokoh sukses seperti Elon Musk dan Bill Gates bisa menyerap buku begitu banyak ilmu tanpa harus baca habis semua buku. Jadi pastikan Anda tonton video ini sampai akhir. Selamat datang di channel ini, channel review buku populer. Saya Sidik dan hari ini izinkan saya tanya sesuatu hal untuk Anda. Sudah berapa banyak buku yang Anda baca, tapi Anda sendiri bahkan lupa apa isi bab pertamanya? Silahkan jawab di kolom komentar sekarang. Hari ini saya tidak akan membahas buku populer, tapi bagaimana saya akan mencoba memberikan tips kepada Anda bagaimana memahami suatu buku yang Anda baca. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, semangat di awal, penuh harapan, merasa akan jadi pribadi baru setelah membaca buku itu. Tapi kenyataannya setelah ditutup, yang tertinggal cuma judulnya dan rasa bersalah karena gak ada yang benar-benar berubah dalam hidup saya. Nah, disinilah letak masalahnya. Bisa jadi selama ini kita membaca dengan cara yang salah, tapi tidak sadar. Dan lebih berbahaya lagi, Anda terus mengulang pola itu berkali-kali. Sekarang bayangkan kalau ternyata ada cara membaca yang lebih efektif, lebih menyenangkan, dan langsung berdampak ke kehidupan Anda. Bayangkan Anda menyerap ide-ide besar dalam waktu yang lebih singkat dan yang lebih penting bisa langsung Anda praktekkan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membongkar bersama rahasia yang disarankan oleh Jay Shetty. Bukan cuma soal membaca buku, tapi tentang bagaimana menyerap ilmu yang benar-benar bisa mengubah hidup Anda. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda nonton sampai tuntas dan marilah kita mulai sekarang. Hari ini saya ingin ajak Anda melihat ulang dan mungkin memperbaiki 3 kebiasaan yang sering kita anggap sepele saat membaca. Tapi diam-diam jadi penghambat terbesar kita dalam menyerap ilmu dari buku dan bisa jadi Anda juga sedang melakukannya. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Saya dulu berpikir kalau beli buku ya harus baca dari halaman pertama sampai akhir. Kalau tidak rasanya kayak dosa intelektual. Tapi ternyata itu justru bikin saya mentok. Bayangkan Anda pergi ke supermarket, lagi buru-buru, cuma mau beli sabun dan susu. Tapi Anda malah muter-muter semua lorong. Buka rak, liatin barang yang Anda nggak butuh pada barang tersebut. Sampai akhirnya Anda lupa pada tujuan awal, yaitu hanya beli sabun dan susu saja. Capek bukan? Begitu juga waktu kita membaca buku tanpa tahu apa yang kita cari. Mulai sekarang kalau Anda butuh motivasi, kenapa harus baca sejarah penulisnya dulu? Langsung saja melompat ke bab yang isinya sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Itu bukan curang, itu cerdas. Apakah Anda setuju kalau membaca itu harus sesuai kebutuhan, bukan dari awal sampai akhir? Tulis setuju atau tidak setuju di kolom komentar ya. Pernah nggak Anda baca buku karena merasa harus, bukan karena Anda benar-benar ingin? Mungkin karena buku itu lagi viral atau karena direkomendasikan oleh teman. Tapi waktu Anda baca,
kok rasanya kayak nyetir malam-malam sambil ngantuk gitu. Maksa melek tapi otak Anda tidak nyambung. Itu karena Anda baca dengan tekad bukan cinta. Dan seperti hubungan apapun, kalau Anda tidak ada cinta, ya susah bertahan. Beda ceritanya kalau Anda baca buku yang topiknya Anda suka banget. Misalnya Anda suka cara mengelola uang, lalu menemukan buku yang membahas cara bebas secara finansial dengan investasi emas batang misalnya. Nah, itu pasti bikin semangat baca tumbuh sendiri. Fokus lebih tajam, halaman terasa ringan, dan isinya mudah masuk ke otak Anda. Coba sekarang Anda pilih mana yang sering Anda lakukan selama ini. A. Baca karena terpaksa. B. Baca karena Anda suka terhadap topiknya. Tulis A atau B di kolom komentar ya. Saya mengakui saya pernah beli buku cuma karena covernya saja yang keren, judulnya bombastis, desainnya menarik, tapi waktu dibuka isinya datar. Nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Rasanya kayak beli mie instan karena gambarnya ada telur, ada sosis, tapi pas dimasak tidak ada, cuman mie-nya aja. Itulah pentingnya kita cek dulu isi dalamnya, lihat sinopsis, cari tahu siapa penulisnya, atau baca sedikit testimoni. Jangan cuma tertipu karena kemasan yang menarik, karena buku bagus itu bukan soal tampilan, tapi makna yang ada di dalamnya. Jadi, mulai hari ini coba tanyakan dulu satu hal sebelum Anda buka buku. Saya mau cari apa dari buku ini? Kalau jawabannya jelas, Anda akan lebih fokus, lebih cepat menangkap inti, dan yang paling penting, Anda bisa langsung mengambil manfaatnya dari apa yang Anda baca. Mulai baca buku seperti Anda belanja kebutuhan penting, tahu apa yang dicari, tahu kenapa Anda mencarinya, dan tahu di mana harus Anda menemukannya. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan jadi pembaca terbanyak, tapi pembaca yang paling paham. Itulah adanya channel ini, yaitu channel yang sering mereview buku-buku populer. Saya berharap Anda juga dapat mengambil manfaatnya dari ulasan-ulasan buku, sehingga Anda tidak harus selalu membaca ratusan halaman, tapi Anda cukup menonton channel ini, Anda sudah mengetahui apa isi dalam bukunya. Dan alangkah lebih baiknya ketika Anda membeli, tertarik membeli, dan Anda membaca dan merasakan apa yang ada di dalam buku tersebut. Kalau Anda suka channel ini, silahkan Anda like, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau ada rahasia yang sederhana tapi dampaknya luar biasa? Bukan cuma bikin Anda lebih cepat membaca, tapi juga bikin Anda benar-benar paham dan bisa langsung mempraktikkan isinya. Di pembahasan berikutnya, saya mau bagikan kepada Anda satu rahasia penting yang disarankan oleh Jay Shetty. Rahasia ini bukan trik-trik aneh ya, tapi kebiasaan kecil yang bisa Anda coba setelah nonton video ini. Tapi sebelum lanjut, jika menurut Anda materi ini sangat bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Silahkan subscribe sekarang. Sebelum buka halaman pertama, Anda cari tahu dia siapa, apa pesan besarnya, dan kenapa dia nulis buku itu. Bisa lewat YouTube, blog, penulis, atau podcast. Dengan begitu, Anda bisa langsung menangkap inti pikirannya tanpa harus baca 300 halaman dulu baru sadar arah bukunya ke mana. Bayangkan Anda lagi nonton film, tapi nggak tahu genrenya apa, romantiskah, misteri, komedi, tentu bingung menurut Anda. Sama hanya dengan buku, kenali dulu sutradaranya, baru kita bisa nikmati ceritanya dengan benar. Setelah tahu garis besar buku tersebut, Anda dapat menyoroti bagian yang paling menarik atau paling relevan terhadap Anda. Jadi bukan asal baca, tapi pilih bab atau paragraf yang bicara langsung ke kebutuhan Anda. Kayak baca menu restoran, ketika Anda makan, Anda nggak akan pesan semua hidangan kan? Anda akan pilih yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda. Mau yang hangat, gurih, atau manis sesuai dengan selera Anda. Kemudian baru Anda memesan di dalam menu yang disediakan di dalam menu tersebut.
Begitu juga dengan buku, kalau Anda butuh motivasi, fokus pada bagian itu. Jangan buang waktu dengan bab yang tidak berkaitan dengan situasi Anda saat ini. Teknik ini kelihatannya sepele, tapi sangat membantu. Saya coba ini dan hasilnya luar biasa. Fokus jadi lebih terarah, mata nggak lompat-lompat, dan kecepatan baca pun meningkat. Seperti saat kita menunjuk saat menghitung, otak kita lebih terlibat aktif. Itu bukan trik lama, ini strategi yang benar-benar ampuh. Ada cara unik untuk menghemat waktu. Cukup baca 3 baris pertama dan 3 baris terakhir dari paragraf buku yang Anda baca. Biasanya ide utama ada di situ. Kalau menarik, lanjutkan. Kalau tidak, ya lewati. Ini bukan soal malas, tapi efisiensi. Seperti nyari cuplikan film di YouTube. Sebelum menonton full filmnya, kita ingin tahu dulu kan, apakah isinya sepadan dengan waktu yang Anda korbankan. Ada bonus tambahan yang dapat Anda gunakan, yaitu gunakan rumus 4S yang bisa Anda tiru. Yang pertama adalah story, cerita apa yang menginspirasi diri Anda. Yang kedua adalah statistik, apa angka yang mencengangkan diri Anda setelah membaca buku tersebut. Yang ketiga adalah share, apa informasi yang ingin Anda bagikan ke orang lain. Dan yang keempat adalah start, apa satu tindakan nyata yang akan Anda mulai lakukan setelah membaca buku tersebut. Bayangkan jika setiap buku yang Anda baca menghasilkan 4 poin ini. Berapa banyak perubahan positif yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Dari 4S barusan, yaitu story, statistik, share, dan start, mana yang paling ingin Anda terapkan duluan? Tulis satu kata yang paling relate buat Anda di kolom komentar. Ingat ya, kata Jay Shetty, menyelesaikan buku bukan sekedar sampai di halaman terakhir, tapi sampai Anda benar-benar mendapatkan manfaatnya. Dan kalau Anda mau jadi pembelajar seumur hidup, membaca bukan tentang seberapa banyak buku yang Anda koleksi, tapi seberapa dalam buku itu mengubah cara Anda berpikir dan hidup Anda. Pada akhirnya, membaca bukan soal seberapa cepat Anda menyelesaikan buku, tapi seberapa dalam buku itu bisa mengubah hidup Anda. Satu halaman yang dipahami dengan sepenuh hati jauh lebih berharga daripada 100 halaman yang hanya dilewati mata tanpa makna. Jadi mulai hari ini, baca dengan kesadaran, dengan niat, dan dengan cinta. Biarkan setiap buku yang Anda sentuh jadi percikan kecil yang menyalakan besar dalam diri Anda, nyala untuk tumbuh, berubah, dan melangkah lebih jauh dari kemarin. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru atau membuat Anda ingin membuka kembali buku yang sempat Anda lupakan, jangan ragu untuk like sebagai bentuk apresiasi. Dan kalau Anda merasa video ini layak dibagikan, saya undang Anda untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus bertemu di video-video berikutnya, tempat kita bertumbuh bersama. Saya Sidik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, karena Anda layak untuk menjadi versi terbaik diri Anda sendiri. Sampai jumpa.